Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan hidayahnya kita kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran PPKN kita pada pagi hari ini. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Bu. Ya baik. Di minggu lalu kita sudah mengadakan ulangan harian. Ada yang terkendala untuk mengerjakan ulangan hariannya, nak? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Kan soalnya ada 5, Bu. Terus yang terakhir itu tentang apa ya? Ada 3 gitu, Bu. Kalau nggak salah Apatride, Bipatride, sama Multipatride. Nah, itu baru jawab 2 soal langsung tersubmit sendiri. Sendiri ya, oke. Mungkin memang dari psikologinya, nah, memang psikologi kita lagi bermasalah ya. Kadang bisa kita akses, kadang tiba-tiba dia itu di error sendiri, gitu, tersubmit sendiri. Ya, kalau dikerjakan ulang nggak bisa ya? Iya, Bu, bisa. Kerjakan ulang. Iya, saya harap bagi yang tersubmit, mohon coba diulang lagi karena kan ini waktunya kan kita nggak pakai jangka waktu ya, istilahnya kalian bisa ngerjakan sampai akhir bulan ini dan sampai 1 semester ini gitu. Jadi silahkan kerjakan ulang ya bagi yang belum menuntaskan ulangan hariannya. Dan tugas-tugasnya juga saya mohon minta juga seperti itu juga dikerjakan kembali. Ya baik. Nah hari ini ya pertemuan kali ini kita akan bahas materi baru ya, bab baru tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saya share dulu ya, Nak, PT-nya. Nggak kelihatan ya? Macet ya? Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Suara saya juga nggak macet-macet ya, Nak ya? Aman ya? Aman, Bu. Lembaga-lembaga negara Indonesia. Nah, tentu lembaga-lembaga negara Indonesia ini sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mana lembaga-lembaga saat ini yang kita pelajari yang telah di amandemen ya, amandemen keempat sesuai dengan amandemen keempat di Undang-Undang Dasar 1945. Karena lembaga negara kita dari awal amandemen 1 sampai keempat itu berubah-ubah, nah, tidak sama. Kalau dulu ya di amandemen 1 lembaga negara tertinggi kita adalah MPR. Nah, sekarang setelah amandemen keempat semua lembaga itu secara posisinya itu sejajar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan macam-macam lembaga-lembaga negara Indonesia dan kemudian menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara kita. Tentu setiap lembaga itu memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Oke. Struktur organisasi negara Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah tentu dituntut harus dibentuknya struktur organisasi negara yang mana fungsinya ya jadi sesuai pasal 1 ayat 1 fungsinya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat ya serta negara Indonesia adalah negara hukum, maka perlu dibentuk adanya lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan dari pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini. Nah, struktur lembaga negara kita ya setelah di amandemen ya, amandemen keempat. Yang pertama ada BPK ya sebagai badan pemeriksa keuangan, ini berdiri independen sendiri ya. Kemudian kita sesuai dengan pembagian kekuasaan sesuai dengan trias politikanya ya, teori Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam tiga kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Yang masing-masing ini membawahi lembaga-lembaganya masing-masing. Seperti eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Ada menteri ya. Di legislatif ada MPR, DPR, dan DPD serta DPRD ya. Di yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, ini struktur lembaga negara kita. Baik, kita akan urus satu persatu. Presiden, siapa itu presiden? Ya, jadi presiden dan wakil presiden dia termasuk ke dalam lembaga eksekutif negara. Jadi pemerintah di Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden ya, kita dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dibantu wakil presiden dan kabinet ya. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan itu ada beberapa ya. Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan itu ada di pasal 4. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan di pasal 16 ya, ini ada. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri di pasal 17. Nah, jadi ini tugas masing presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, memegang kekuasaan atas pemerintahan, kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian, ya, mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, ya, memberi gelar, tanda jasa, dan lain sebagainya. Itu tugas daripada presiden. Nah, presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kementerian Negara. Ya, Kementerian Negara kita pernah pelajari ya, Nak, masing-masing ada kementerian dan non kementerian. Ya, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan membidangi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Nanti lihat saja menteri-menterinya yang di pelajaran kita sudah mempelajari kan tentang menteri-menteri kan departemen di awal pelajaran kita. Ya, disitulah ini kaitannya dengan ke situ, nah, dengan kekuatan pembagian kekuasaan tadi. Oke, untuk lembaga pertama MPR ini di lembaga legislatif. Siapakah MPR itu? Jadi MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut dengan ya MPR RI, lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah anggota DPD ya. Nah, jadi dia bisa lihat kan MPR merupakan lembaga tertinggi negara dulu sebelum adanya amandemen ke-4. Sekarang diganti ya, Nak ya. Sekarang sejajar. Nah, ini dia sekarang kalau Ketua MPR RI sekarang Bapak Haji Bambang Susatyo ya. Oke, MPR ya. MPR adalah DPR ditambah DPD. Tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, ya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, dan memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden. Kemudian hak-hak MPR, mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, ada hak imunitas, ada hak protokoler, dan keuangan administrasi. Ini ya, hak-hak MPR. Fungsi MPR sebagai fungsi legislatif, yaitu apa? Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian fungsi pengawasan, mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usulan DPR. Kemudian ada fungsi elektoral, yaitu memilih pejabat publik. Jadi MPR itu bisa memilih pejabat publik ya untuk menggantikan posisi-posisi strategis di pejabat publik itu. Kemudian lembaga DPR. Siapa DPR? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau biasa disebut dengan DPR RI ya. Termasuk lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apa fungsinya? Ini Ketua DPR RI kita ya.
Ibu Puan Maharani. Nah, DPR. Tugas dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang bersama Presiden, memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menerima dan membahas usulan RUU ya. Ini bisa dibaca lagi ya, memilih anggota BPK termasuk tugas dari lembaga DPR. Karena waktu kita juga ya, ini lembaganya banyak, jadi kita nanti kalian baca ulang di psikologi ya nak ya. Nah, tugas DPR itu banyak ya. Kemudian fungsinya saja, fungsi legislasi yaitu dalam untuk membuat undang-undang dasar ataupun undang-undang. Fungsi pengawasan, mengawasi presiden, wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Kemudian fungsi anggaran, mengesahkan RAPBN, ya, rancangan anggaran pendapatan belanja negara. DPD, siapa DPD? DPD adalah lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Ya, tugas dan wewenang DPD apa? Mengajukan ya ke RUU ke DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi kan untuk DPD ini dia jabatannya di daerah-daerah ya, nak, provinsi. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN ya, pemilihan anggota BPK yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan mengenai undang-undang otonomi daerah, menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK ya, dan masih banyak lagi tugas daripada DPD. Fungsinya sama seperti DPR ya, hanya saja ini cakupannya berada di daerah. BPK atau biasa disingkat ya BPKRI dulu ya disingkat BPK, Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya. Wewenang BPK menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan, melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangannya. Dan masih banyak lagi bisa dilihat sendiri nanti ya, nak. Nah, sekarang adalah Mahkamah Agung atau biasa kita sebut dengan MA. Siapa MA? Ya, jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Ya. Nanti sampai ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Itu dia. Dibawahi oleh peradilan umum. Nah, tugas MA apa? Menjalankan kekuasaan kehakiman yang tertinggi sampai batas tingkat kasasi, ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta memberikan pertimbangan kepada presiden dan pejabat negara lainnya dalam hal pendapat hukum, ya. Ketua wakil ketua MA dipilih oleh Hakim Agung. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi. Siapa Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi sendiri ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Jadi sejajar antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hanya saja yang membedakan adalah tugas dan fungsinya. Kalau Mahkamah Agung dia berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, peradilan umum ya. Kalau Mahkamah Konstitusi dia berkaitan dengan mengawasi rancangan undang-undang ya. Jika rancangan undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, maka Mahkamah Agung lah yang bertugas dalam mengubah, artinya mengajukan ulang gitu ya. Bahwa ini tidak bisa dijadikan undang-undang gitu ya. Dan Mahkamah Konstitusi biasanya tugasnya seperti misalnya ada perselisihan dalam pemilu, itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kalau masih ingat kalian ya, pada Bapak ini sangat familiar, sangat viral pada masa perselisihan pemilu ya, periode pertama Bapak Jokowi dengan Prabowo ya. Ini ketua MK-nya Dr. Anwar Usman, SHMH.
Jadi Mahkamah Konstitusi itu sendiri nak banyak hakimnya, ada 9 orang, tapi ada ketua dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ya. Nah, ini tugas dari Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang adalah KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut dengan KY RI ya, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka mencegah dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi tugas dari lembaga Komisi Yudisial adalah dia mengawasi perilaku hakim-hakim yang ada di negara kita, ya, baik di tingkat pengadilan tinggi negeri, ya. Jadi tugas KY adalah mengawasi perilaku hakim berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, martabatnya sebagai hakim. Nah, ini ada tugasnya tadi ya, Nak, ya. Jadi dia bisa menilai kinerja hakim, ya. Oke. Nah, sekarang Dewan Pertimbangan. Nah, sebenarnya sekarang setelah diamandemen, Dewan Pertimbangan tidak lagi masuk ke lembaga. Dia bukan sebagai lembaga. Tapi saya di sini memberikan informasi tentang Dewan Pertimbangan supaya kalian tahu, Nak, bahwa Dewan Pertimbangan setelah diamandemen, ya, amandemen keempat, bukan sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri. Nah, tapi Dewan Pertimbangan sekarang, ya, dalam pasal 16 sekarang dijadikan sebagai Dewan Penasehat, ya, Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Presiden, bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kalau sekarang jadi strukturalnya dia berada di bawah lembaga eksekutif, ya. Jadi dia berada di bawah Presiden, bertugas memberikan nasihat, ya, kepada Presiden, tetapi tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan sebagai lembaga besar, ya, lembaga tinggi gitu ya. Tetap ada Dewan Pertimbangan, tapi bukan lagi lembaga tinggi negara, itu dia, bukan sebagai lembaga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak, tentang lembaga-lembaga negara kita? Ya, jadi sekarang seperti ini dia kedudukan Dewan Pertimbangan Presidennya. Jadi dia berada di bawah Presiden. Ya, kalau Presiden kan ada menteri, dia juga punya jadi sejajar dengan menteri, Dewan Pertimbangan Presiden. Ada anggotanya juga, ada sekretarisnya juga. Jadi seperti inilah skemanya. Kalau dulu dia berada di struktural lembaga-lembaga negara, tapi setelah amandemen keempat, Dewan Pertimbangan tidak lagi menjadi lembaga negara, tetapi dia berada di bawah Presiden sebagai dewan saja, dewan khusus, ya, sama seperti menteri. Menteri kan bukan lembaga ya, Nak, ya. Jadi sama seperti menteri yang memberikan nasihat-nasihat kepada Presiden jika memang diperlukan, gitu dia. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, Oke, selesai. alasan kenapa Dewan Pertimbangan itu tidak lagi di lembaga-lembaga tinggi negara itu apa, Bu? Ya, memang apa ya, Nak, ya? Amandemen, karena memang dirasa mungkin tidak perlu lagi ada Dewan Pertimbangan. Karena kalau dia menjadi lembaga, otomatis kedudukan dia khawatir lebih tinggi karena dia memberikan nasihat, berupa nasihat, kritikan, saran kepada Presiden. Artinya ketika Dewan Pertimbangan dijadikan lembaga, maka dia bisa memantau seluruh kinerja lembaga-lembaga yang lain. Tetapi kalau ini tidak, dia khusus untuk karena dia sudah di bawah Presiden, dia hanya memberikan pertimbangan atas keputusan-keputusan Presiden saja. Itu dia. Karena kita tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, hanya lembaga-lembaga tinggi negara. Artinya semua lembaga tinggi, tidak lembaga tertinggi lagi. Gitu dia, Nak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kemarin bisa terus yang aktif ini ya, yang lain kemana ini? Ada, Nak? Kalau tidak ada, kita tutup saja, ya.
Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dilihat lagi. Nah, jangan kan kalian merasa bahwa tugas kalian sudah selesai. Nah, kadang-kadang ada itu yang kosong, 1, 2 kuis yang kosong. Dilihat lagi benar-benar. Kalau memang diperlukan, mohon minta kembali rekap nilainya sama wali kelas atau langsung ke guru mapelnya supaya di-share. Jadi kalian bisa lihat gitu. Takutnya nanti kalian merasa kalian sudah mengerjakan, tahu-tahu memang ada kuis yang kosong gitu dia. Kan sayang nilainya, seharusnya bisa nilainya maksimal atau di atas KKM, akhirnya tidak gitu. Jadi mohon dilihat lagi tugas-tugasnya untuk kelas 10 ya nak ya. Mohon konfirmasi. Kalau yang belum sudah men-chat saya tapi belum saya konfirmasi, mohon maaf karena masih terlalu banyak, jadi saya harus chat satu persatu. Dan saya kadang-kadang ketika sudah di rumah, nah memang lagi nggak buka laptop, saya nggak berani buka chat kalian. Takutnya sudah saya buka, saya lupa. Nah itu siapa namanya tadi yang mengkonfirmasi nilai dan kelas mana. Jadi saya bukanya ketika memang saya lagi buka laptop juga. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.